Halo teman-teman, jadi hari ini di video ini kita akan ngomongin soal satu isu yang lagi hangat dibicarakan di masyarakat belakangan ini. Nah, masalahnya yang mau kita omongin hari ini adalah, jadi beberapa minggu lalu di Jakarta ada segerombolan petugas TNI yang keliling kota nurunin baliho tapi pakai seragam lengkap dan pakai senjata sama pakai mobil TNI juga. Baliho-baliho yang diturunkan ini tidak lain tidak bukan adalah baliho-balihonya FPI yang dipasang oleh anggota-anggota FPI dalam rangka menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Nah, pemandangan yang aneh ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Secara kan nurunin baliho itu bukan ranah pekerjaan TNI, itu adalah ranah pekerjaan Satpol PP, kayak gitu. Masyarakat sempat bingung, ini mereka nurunin emang kemauannya mereka sendiri atau mereka dikasih komando atau semacam miskomunikasi atau kayak gimana. Jadi masyarakat sempat ada di tahap kebingungan. Nah, terus kebingungan masyarakat ini akhirnya terpecahkan ketika Pak Pangdam Majen TNI, Pak Dudung, itu akhirnya pada tanggal 20 November di depan Monas melakukan klarifikasi dan konfirmasi bahwa segerombol tentara itu memang menurunkan baliho itu atas dasar perintah dari Pak Dudung sendiri dan di bawah persetujuan Pak Dudung. Dalam pidatonya, beliau juga mengungkapkan bahwa alasan diturunkannya baliho-baliho tersebut adalah baliho-baliho tersebut melanggar aturan. Jadi masangnya itu semaunya sendiri, tidak membayar pajak, dan tulisan-tulisan di dalam baliho tersebut yang mengandung kata revolusi dinilai oleh Pak Dudung mengandung ajakan untuk disintegrasi bangsa. Bahkan di pidatonya tersebut, Pak Dudung menyarankan kepada pemerintah untuk membubarkan saja FPI kalau organisasi Islam itu terus bertindak semaunya sendiri. Sementara itu, pihak Satpol PP yang sebenarnya itu adalah pemegang tugas asli dari penurunan baliho ini mengonfirmasi melalui ketuanya Bapak Arifin bahwa mereka memang sudah mengancam kepada tim FPI untuk menurunkan baliho tersebut dengan alasan baliho tersebut sudah banyak yang mau roboh. Namun pihak FPI memang tidak mengindahkan himbauan tersebut dan membiarkan baliho-baliho tersebut berdiri dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Terus tindakan yang diambil oleh TNI ini menuai pro dan kontra dari banyak pihak kayak gitu. Ada beberapa pihak yang bilang bahwa emang harus ada yang mengambil tindakan untuk menanggapi kesewenangan yang dilakukan oleh pihak FPI. Ada juga pihak-pihak yang menolak dan mengkritik tindakan TNI ini. Di kalangan masyarakat timbul sedikit ketakutan berhubung Indonesia memiliki sejarah kelam di masa lalu terkait dengan duifungsi ABRI. Nah, sedikit intermezzo nih ya teman-teman, apa sih itu duifungsi ABRI gitu kan? Duifungsi ABRI itu adalah sebuah ide yang membolehkan TNI itu ada juga di ranah sipil. Ide ini tuh sejarahnya kayak gini, dulu waktu zaman Presiden Soekarno, ketika keadaan negara sedang genting, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah undang-undang yang membolehkan TNI untuk mengambil keputusan apapun dalam rangka menyelamatkan keadaan negara. Nah, ketika keadaan negara sudah nggak genting lagi, pihak TNI masih berusaha untuk mempertahankan kewenangannya membuat kebijakan, kayak gitu. Nah, untuk mengambil jalan tengah, waktu itu Pak Ahana Sution akhirnya memberikan sebuah solusi, yaitu untuk dalam menjalankan pemerintahan, TNI boleh mengambil sedikit kekuatan. Jadi ketika itu TNI diberikan secuil kekuatan untuk tetap menentukan kebijakan dalam ranah sipil. Lalu memasuki era Pak Soeharto, karena Pak Soeharto sendiri adalah orang ABRI, jadi ide yang tadi sudah dicetuskan oleh Pak Ahana Sution tersebut di era Pak Soeharto dimatangkan dan diberi nama duifungsi ABRI. Pada masa itu benar-benar TNI itu mendominasi, benar-benar TNI ada di mana-mana, di setiap faksi sipil politik ada TNI. Nah, ketika reformasi tahun 98, penghapusan duifungsi ABRI itu adalah salah satu dari beberapa tuntutan reformasi yang dituntut oleh masyarakat. Terus kenapa sih kok duifungsi ABRI itu berbahaya gitu kan? Pak Gus Dur dalam bukunya yang berjudul Duifungsi ABRI Prinsip dan Cara menjelaskan bahwa ada dua bahaya yang akan timbul dengan diadakannya duifungsi ABRI ini. Yang pertama yaitu pihak TNI atau ABRI akan merasa congkak dan akan merasa superior dengan kemampuannya yang bisa merangkap di bidang militer maupun di bidang sipil atau non-militer. Bahaya yang kedua, atas dasar perasaan superior tadi, TNI akan merasa bahwa pihak sipil atau pihak pemerintah yang non-militer tidak bisa menentukan langkah mereka sendiri. Tuh. Jadi Gus Dur itu menceritakan saking luasnya dominasi militer saat itu, bahkan sampai-sampai tidak ada ranah yang tidak bisa dimasuki oleh pihak militer selain
ceramah-ceramah agama dan pengajian-pengajian lokal. Nah, dalam mengatasi hal ini, Gus Dur yang waktu itu presiden pertama yang berusaha untuk menghapuskan dui fungsi ABRI menawarkan 2 solusi. Yang pertama, yaitu caranya adalah perlahan-lahan menghapuskan anggota-anggota militer dari ranah sipil, yaitu melakukan supremasi sipil. Yang kedua adalah menegakkan peraturan bahwa pihak militer yang mau masuk ke ranah sipil harus pensiun dulu dari jabatan militernya. Nah, terus balik lagi ke cerita baliho tadi, kita akan melakukan analisis berdasarkan undang-undang TNI dan undang-undang yang beberapa yang lain tentang apakah penurunan baliho oleh TNI ini benar atau salah. Nah, berdasarkan UU TNI nomor 34 tahun 2004, kebijakan, tugas, dan wewenang TNI adalah sebagai berikut. Kemudian, selain wewenang, tugas, dan fungsi TNI yang tadi sudah dipaparkan, ada juga fungsi non-militer yang bisa dilakukan oleh TNI, yaitu sebagai berikut. Nah, dari analisis UU yang tadi sudah kita baca bersama-sama, dapat kita simpulkan bahwa menurunkan baliho itu adalah bukan sama sekali ranah tugas, wewenang, ataupun fungsi TNI. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan ataupun tindakan TNI yang telah dilakukan untuk menurunkan baliho tersebut melanggar UU TNI itu sendiri dan mempertanyakan tuntutan reformasi TNI. Masih banyak cara untuk menenangkan suasana ataupun menurunkan baliho dengan selain menggunakan kekuatan TNI yang bersenjata lengkap, berseragam lengkap, dan berkendaraan lengkap. Nah, itu tadi adalah ulasan tentang isu penurunan baliho oleh TNI versi saya. Kalau misalnya ada yang salah, tolong dibenerin. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!